Ia dikenal sebagai Boy Vin. Dia adalah salah satu pembunuh berantai termuda yang ada di Amerika Serikat. Bahkan dia dijatuhi hukuman mati saat masih berusia 14 tahun. Jesse Harding Pomeroy adalah pembunuh berantai asal Amerika Serikat. Dia dikenal sebagai tersangka dengan umur termuda yang pernah dihukum di negara Amerika Serikat. Dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan Mahkamah Agung Suffolk pada bulan Desember 1874. Pomeroy lahir di Boston pada tahun 1859. Putra kedua Thomas Pomeroy, seorang pekerja galangan alkohol, dan istrinya Ruth. Pomeroy sangatlah cerdas, tetapi kesulitan bersosialisasi dengan anak-anak lain karena ukurannya yang besar untuk anak sesuainya, serangan epilepsi berkala, dan fakta bahwa ia dilahirkan dengan selaput keputihan di atas mata kanannya, mirip dengan katarak. Dia tidak menyukai olahraga dan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya membaca kisah-kisah kekerasan perang India. Ketika dia bermain dengan anak-anak lain, seringkali dia bermain sebagai orang India dalam permainan Pramuka dan India, di mana dia akan memerankan kembali metode penyiksaan yang telah dia baca. Pomeroy juga menjadi sasaran penganiayaan fisik yang mengerikan oleh ayahnya sejak usia muda. Hukuman umum adalah dibawa ke kakus, ditelanjangi, dan dipukul dengan ikat pinggang sampai keluar darah. Korban pertama Pomeroy adalah William Payne yang berusia 4 tahun. Payne ditemukan di toilet terpencil Powder Hornville pada Boxing Day 1871. Dia digantung dari langit-langit dengan tali yang diikat ke pergelangan tangannya setelah telanjang dan menderita hipotermia. Dia telah dipukul berulang kali dengan benda tumpul yang belum dikonfirmasi. Pada bulan-bulan berikutnya, 3 anak laki-laki lainnya mengumumkan bahwa mereka telah dibujuk ke tempat yang sama oleh seorang anak laki-laki yang lebih tua dengan rambut coklat yang membelai dirinya sendiri saat dia menyiksa mereka. Berita itu menyebabkan kemarahan di Boston dan mendorong polisi untuk mengirimkan hadiah $500 untuk petunjuk apapun yang mengarah pada penangkapan penjahat. Namun, salah dilaporkan bahwa pelaku di balik rangkaian penyiksaan adalah seorang dewasa muda dengan rambut merah dan janggut runcing. Kemudian, pada tanggal 20 Juli 1872, hanya 2 hari sebelum Pomeroy menyiksa korban terakhirnya di Powder Hornhill, dia menerima pemukulan paling parah dari ayahnya. Ruth sudah muak dan mengusir Thomas dari rumah keluarga dengan pisau. Beberapa hari kemudian, dia dan anak-anaknya pindah ke Boston Selatan, di mana frekuensi serangan Pomeroy semakin dekat dan lebih ganas. Pomeroy mencakar George Pratt dengan kukunya, kemudian menusuknya dengan jarum dan menggigit pipi dan juga pantatnya. Kemudian dia berulang kali menikam Mary Austin dengan pisau saku dan berusaha memotong penisnya. Bahkan, ia menyayat wajah Joseph Kennedy dan memaksa memasukkan kepalanya ke dalam air asin. Dan juga dia menebas kulit kepala Robert Gould. Bahkan dia mencoba menyayat tenggorokannya dan membunuhnya ketika dia dikejutkan oleh orang-orang yang mendekat dan melarikan diri. Setelah Gould menggambarkan penyerangannya sebagai bocah besar dengan mata susu, polisi meminta Joseph Kennedy untuk menemani mereka dalam tur ke sekolah-sekolah Boston sebagai cara untuk mengidentifikasi penyerang. Meskipun Pomeroy menghindar ketika mereka mengunjungi sekolahnya, dia memasuki kantor polisi saat para petugas kembali dan kemudian segera pergi tanpa alasan di balik tindakannya. Kennedy mengenalnya saat dia pergi dan Pomeroy ditangkap di jalan di dekatnya.
Setelah menghabiskan malam di sel dan diancam dengan hukuman penjara 100 tahun jika dia tidak bekerja sama, Pomeroy mengaku kesalahannya dalam semua serangan itu dan dijatuhi hukuman untuk tinggal di sekolah reformasi anak laki-laki Westbrook sampai dia berusia 18 tahun. Namun, dia menunjukkan perilaku yang baik di institut tersebut. Melalui upaya ibunya yang yakin bahwa Pomeroy dijebak, dia diberikan pembebasan lebih awal 1,5 tahun dalam hukumannya. 6 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Maret 1874, Pomeroy sedang merawat toko Ruth ketika Katie Curran yang berusia 10 tahun masuk dan bertanya apakah mereka membawa buku catatan. Pomeroy menyuruh Curran turun untuk melihat apakah masih ada yang tersisa. Begitu berada di ruang bawah tanah, dia memotong tenggorokannya dan menusuk alat kelaminnya berulang kali untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi. Dia kemudian menyembunyikan tubuhnya di bawah tumpukan abu di balik kloset air. Setelah itu, dia mencuci dirinya sendiri dan kembali bekerja. Di bulan berikutnya, dia mencoba memikat anak laki-laki lagi. Akan tetapi, tidak dapat meyakinkan siapapun atau mereka dibawa pergi oleh orang-orang yang mengetahui reputasinya. Setelah tubuh Horace Millen berusia 4 tahun yang ditikam dan dimutilasi ditemukan di rawa-rawa di luar kota, Pomeroy akhirnya ditangkap. Dia mengaku saat ditahan oleh polisi, akan tetapi menarik kembali setelah diberi pengacara. Di tengah reaksi keras, Ruth terpaksa menjual tokonya. Pomeroy dinyatakan bersalah atas beberapa pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati pada Februari 1875. Namun, eksekusi ditunda selama 1 tahun dan pada akhirnya diubah menjadi hidup dalam sel isolasi setelah 2 anak gubernur menolak untuk menandatangani surat kematian. Selama 41 tahun berikutnya, satu-satunya interaksi Pomeroy adalah dengan para penjaga dan juga Ruth, yang mengunjunginya sebulan sekali sampai dia meninggal. Di tahun 1917, Pomeroy diizinkan bergabung dengan penduduk penjara lainnya. Kemudian, pada tahun 1929, dia dipindahkan ke peternakan penjara karena kesehatannya yang memburuk. Pada akhirnya, pada tahun 1932, di usianya yang ke-72, dia meninggal karena sebab alami. Demikianlah kisah Giuseppe Mori, pedofil yang mendapatkan kepuasan seksual saat menyiksa korbannya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.